Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eko Made Arta. Saya mahasiswa dari Universitas Trisakti Program Studi Teknik Elektro semester 6. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan, mempresentasikan hasil pembuatan artikel ilmiah terkait pattern recognition dengan dosen pengampu yaitu Ibu Pak Gusti Ngurah Wijaya Kusuma SSI MKOM. Eh, Baik, di judul artikel ilmiah saya di sini yaitu pengenalan pola gambar menggunakan histogram of oriented gradient atau biasa dikenal dengan HOG dengan metode KNN. Eh, Selanjutnya yaitu eh, di bagian abstrak, di mana pengenalan pola gambar dalam bentuk pengolahan citra dan kecerdasan buatan semakin berkembang dengan berbagai metode yang digunakan untuk mengidentifikasi objek dalam gambar. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah penggunaan algoritma KNN dengan fitur histogram of oriented gradient yang diuji pada dataset kendaraan yang diklasifikasi menjadi dua kategori yaitu mobil dan sepeda motor. Hasil percobaan menunjukkan bahwa kombinasi KNN dan HOG mampu mencapai akurasi yang memadai dalam mengenali pola gambar dan kendaraan. Selain itu, tim pencarian model masih dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui optimasi eh, teknik ekstraksi fitur serta pengaturan parameter model yang lebih optimal. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pengenalan pola pada gambar merupakan subbidang pengolahan citra yang berfokus pada teknik untuk mengenali dan mengklasifikasi objek dalam gambar. Karena gambar digital memiliki dimensi yang tinggi, pengolahan langsung itu akan menjadi sulit. Sehingga di sini diperlukan teknik untuk ekstraksi fitur agar menyederhanakan informasi dalam gambar tersebut. Nah, salah satu metode yang saya gunakan di sini yaitu adalah metode fitur HOG, di mana HOG ini efektif dalam menangkap bentuk dan tepi objek berdasarkan informasi gradien orientasi. Nah, setelah fitur itu diekstraksi menggunakan fitur HOG, proses klasifikasi dilakukan menggunakan algoritma KNN yang menentukan kelas suatu objek berdasarkan mayoritas kelas dari data tetangga terdekatnya. Kombinasi HOG dan KNN diterapkan dalam penelitian ini untuk mengklasifikasi gambar kendaraan, yaitu mobil dan sepeda motor. Selanjutnya di sini ada 3 pustaka dengan subbab yang pertama yaitu pengenalan pola gambar. Jadi pengenalan pola gambar adalah teknik dalam komputer untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi objek dalam gambar yang mencakup berbagai metode seperti pengenalan wajah, tulisan tangan, dan objek lainnya. Dalam banyak kasus, proses ini memerlukan teknik ekstraksi fitur untuk mengurangi kompleksitas data sebelum dilakukan klasifikasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi dari pengenalan objek. Ada beberapa fitur, yaitu yang pertama ada fitur konvensional neural network atau CNN. Ini biasanya digunakan untuk dalam pembelajaran mendalam untuk pengenalan gambar. Selanjutnya ada fitur SIF atau Scale Invariant Feature Transform. Ini biasanya digunakan untuk mendeteksi fitur yang dapat dikenali dalam gambar. Kemudian yang terakhir ada fitur HOG atau Histogram of Oriented Gradients. Ini merupakan metode ekstraksi fitur yang lebih sederhana dan efisien. Nah, di artikel kali ini, di materi kali ini saya akan fokus ke satu fitur saja, yaitu fitur HOG atau Histogram of Oriented Gradients. Jadi, konsep dasar HOG adalah menghitung histogram gradient dari gambar yang menggunakan informasi tepi objek. Tepi ini adalah salah satu elemen penting dalam pengenalan objek karena seringkali menjadi batas objek yang paling jelas.
Di sini ada beberapa proses ekstraksi fitur Hawk. Yang pertama itu ada perhitungan gradien gambar, di mana gradien itu dihitung untuk menunjukkan perubahan intensitas warna atau pencahayaan dalam arah horizontal maupun vertikal. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah pembagian gambar menjadi per blok-blok kecil, di mana gambar dibagi menjadi blok kecil untuk menghitung histogram gradiennya. Kemudian pembentukan histogram gradien. Setiap blok menghasilkan histogram gradien yang menggambarkan distribusi orientasi dan panjang gradien. Selanjutnya adalah normalisasi blok, di mana normalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan pencahayaan atau kontras. Yang terakhir itu adalah penggabungan fitur. Fitur yang dihasilkan dari setiap blok digabungkan untuk membentuk representasi fitur dari keseluruhan gambar. Nah, selanjutnya yaitu ada KNN atau Canvas Network. KNN adalah algoritma pembelajaran terawasi yang digunakan dalam klasifikasi dan regresi. Dalam konteks pengenalan pola, KNN berfungsi mengklasifikasi gambar berdasarkan kedekatan dengan data pelatihan yang ada. Nah, eh, prinsip dasar KNN adalah yang pertama, menentukan jumlah tetangga K yang akan dihitung atau dipertimbangkan dalam proses klasifikasi. Kemudian yang kedua ada menghitung jarak antara objek yang ingin diklasifikasi dengan objek lain dalam dataset pelatihan eh, menggunakan metrik seperti jarak Euclidean. Kemudian yang ketiga adalah mengklasifikasi objek dengan memilih mayoritas kelas dari K tetangga terdekat. Selanjutnya yaitu ada metodologi. Nah, subbab pertama yaitu dataset, di mana dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah koleksi gambar kendaraan, yaitu ada dua kategori. Yang pertama ada mobil dan sepeda motor. Kemudian subbab selanjutnya yaitu ekstraksi fitur Hawk. Nah, setelah dataset dipersiapkan, langkah berikutnya adalah ekstraksi fitur menggunakan Hawk. Fitur Hawk dari setiap gambar dihitung dengan menggunakan pustaka OpenCV dalam Python. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pengujian KNN. Nah, setelah fitur Hawk diekstraksi, data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan sebanyak 80% dari dataset dan data pengujian sebanyak 20% dari dataset. Nah, model KNN ini dilatih menggunakan data pelatihan dan parameter K atau jumlah tetangga terdekat. Dipilih melalui uji coba untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian yang terakhir yaitu proses klasifikasi, di mana setelah model ini dilatih, model KNN digunakan untuk mengklasifikasi gambar yang belum dilihat sebelumnya, atau bisa dibilang dengan data pengujian. Nah, prediksi ini dilakukan dengan menghitung jarak antara gambar uji dan data pelatihan. Kemudian, memilih kategori berdasarkan mayoritas kelas dari K terdekatnya. Nah, untuk hasil dan pembahasan, kita pindah ke Google Colab agar lebih jelas. Nah, ini ada tampilan Google Colab. Ini adalah program yang saya buat sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan eh, tentang program ini. Pertama-tama, kita harus mengimport library yang diperlukan di sini. Dimana yang pertama itu import OS itu digunakan untuk berinteraksi dengan sistem file, misalnya
membuka dan membaca, menulis file, kemudian import CV atau OpenCV itu digunakan untuk memproses gambar seperti membaca, menampilkan, atau mengubah format gambar. Kemudian, NumPy ini untuk mengoperasikan matematika dan manipulasi array. Kemudian, Matplotlib ini digunakan untuk menampilkan grafik atau gambar. Kemudian, Snackboard itu digunakan untuk membuat model klasifikasi berbasis KNN. Kemudian, Square Model Selection itu digunakan untuk membagi dataset menjadi dua data, yaitu data latih dan data uji. Kemudian, Squaremetric Accuracy Score itu digunakan untuk membuat atau menghitung akurasi model klasifikasi. Nah, setelah mengimportkan library yang diperlukan, selanjutnya kita membuat sebuah function di mana function ini digunakan untuk mengekstrak fitur hop dari sebuah gambar. Pertama-tama kita membuat sebuah variabel hop untuk menyimpan data yang telah dibaca dan diubah menggunakan OpenCV hop descriptor, di mana hop descriptor ini digunakan untuk mengekstrak fitur hop dari sebuah gambar, di mana gambar akan diubah menjadi ukuran 64 kali 64 pixel. Kemudian 16,16 ini itu adalah ukuran blok dalam pixel. Kemudian 8,8 ini digunakan untuk ukuran langkah pergeseran per blok. Kemudian 8/8 selanjutnya yaitu untuk ukuran sel dalam pixel. Kemudian terakhir adalah 9, itu digunakan untuk jumlah orientasi bins atau jumlah arah gradien yang digunakan dalam histogram. Nah, data yang dibaca menggunakan OpenCV ini akan disimpan ke dalam variabel hop. Kemudian, program akan menghitung data image menggunakan hop compute. Kemudian data tersebut akan diubah ke dalam bentuk array. Kemudian, selanjutnya kita membuat sebuah function untuk memuat dataset dari folder dan mengembalikan fitur dan label. Kemudian, yang pertama itu kita harus membuat sebuah variabel dengan tipe data array. Yang pertama itu kita membuat image label, kemudian yang kedua kategoris, di mana datanya itu berupa 0 dan 1. 0 dan 1 itu untuk label. Kemudian kategoris itu datanya itu berupa car dan bike. Nah, setelah membuat variabel, kita membuat sebuah perulangan untuk agar program memasukkan masing-masing label dan kategori, di mana di sini kategori itu car dan bike, dan labelnya itu ada 0 dan 1. Maka 0 itu untuk representasi car, kemudian 1 itu untuk representasi bike. Data itu akan dimasukkan ke dalam kategori. Kemudian kita membuat sebuah variabel kategori page. Ini digunakan untuk menyimpan data yang sudah digabungkan, di mana di sini menggunakan OS page join, di mana yang digabungkan di sini adalah folder page dengan kategori, di mana kategori di sini yaitu car dan bike. Kemudian kita membuat sebuah logika if not all page exist kategori. Itu artinya
Jika kategori tidak ditemukan, maka eh, folder maka program akan memberitahukan bahwa folder kategori patch tidak ditemukan. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, maka akan continue atau lanjut ke program selanjutnya, yaitu for perulangan, di mana di sini variabel image. Di sini ada variabel image. Ini untuk menyimpan data dari kategori patch. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat sebuah variabel image patch, di mana image patch ini digunakan untuk menyimpan data yang telah digabungkan menggunakan OS patch join, di mana yang digabungkan di sini yaitu kategori patch dengan image name. Nah, setelah itu kita membuat sebuah variabel baru lagi dengan nama image, di mana image ini akan menyimpan data uh, dari OpenCV ini, di mana OpenCV akan membaca uh, data image patch menggunakan tipe grayscale. Nah, jika image patch ini tidak ditemukan, maka OpenCV imread ini akan mengembalikan nilai non ke variabel image. Maka jika image is known, maka akan continue atau lanjut ke program selanjutnya. Nah, jadi variabel image di sini itu digunakan untuk menyimpan data image yang sudah di resize menggunakan OpenCV resize. Kemudian setelah itu kita membuat sebuah variabel image untuk menyimpan data extract hop fitur, di mana yang diekstrak di sini data dari image img. Nah, data yang sudah diekstrak tadi itu akan disimpan ke dalam image. Nah, setelah itu variabel label ini digunakan untuk menampung data dari label, di mana data dari label ini adalah 0 dan 1. 0 untuk char, 1 untuk byte. Kemudian, selanjutnya, jika if not image, jika image tidak ditemukan atau kosong, maka program akan memberitahukan bahwa dataset kosong atau tidak ditemukan. Nah, setelah itu program akan membalikan nilai array image, nilai array gambar, dan nilai array label. Di mana di sini label di situ 0 untuk car, 1 untuk mobil. Nilai itu akan dikembalikan. Selanjutnya yaitu sebuah function untuk memprediksi gambar dan menampilkan gambar. Pertama-tama kita membuat sebuah variabel image untuk menyimpan data dari pembacaan data image patch menggunakan OpenCV imread dengan tipe grayscale. Selanjutnya, jika jika image patch ini tidak ada atau kosong, maka OpenCV imread ini akan mengembalikan nilai non ke dalam variabel image img. Jadi, jika img is known, maka frame gagal membaca gambar. Kemudian, return dikembalikan. Selanjutnya, kita membuat sebuah variabel, nama variabelnya itu image resize, di mana image resize ini digunakan untuk menyimpan data image yang sudah di resize menggunakan OpenCV resize. Selanjutnya kita membuat sebuah variabel baru yaitu feature,
di mana fitur ini digunakan untuk menyimpan data dari ekstrak hog fitur ini. Dalam hal ini yang diekstrak yaitu data dari image resize ini. Nah, berhubung data yang diekstrak dari image resize ini menggunakan fitur ekstrak fitur hog itu berupa data array tipe satu dimensi, itu eh, tidak tidak cocok, kurang cocok untuk sebuah model. Maka kita perlu merubahnya menjadi array dua dimensi dengan cara reshape 1,-1. Nah, setelah itu kita membuat sebuah prediksi menggunakan model KNN dengan logika if model predict feature 0 itu nilainya mobil. Artinya jika program membaca nilai yang ada di fitur ini berupa 0, maka eh, program akan membaca data yang ada di fitur ini itu adalah model dari mobil, termasuk dalam kategori mobil. Kemudian, jika tidak, else, selain 0, yaitu 1, maka program akan memprediksi itu adalah sebuah motor. Nah, setelah membuat logika dari model KNN, saatnya kita menampilkan hasilnya menggunakan PLT ini, PLT show. Ini digunakan untuk menampilkan hasil dengan tipe CMAP gray, abu-abu. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat variabel data dataset patch. Ini digunakan untuk menyimpan alamat dari dataset yang kita gunakan. Kemudian setelah itu kita membuat sebuah logika. Jika dataset patch itu eksis atau ada, maka akan lanjut ke program selanjutnya. Di mana di sini yaitu ada variabel x dan y. Di variabel ini digunakan untuk menyimpan data dari dataset patch, di mana masing-masing x itu digunakan untuk representasi mobil, y itu digunakan untuk representasi dari motor. Selanjutnya, kita membuat program untuk membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu data training dan data test, data latih dan data uji. Masing-masing yaitu data latihnya itu sebanyak 80% dan data uji sebanyak 20%. Data uji 0,2, itu artinya 20%. Kemudian setelah itu kita membuat sebuah model dari KNN, di mana model ini akan dilatih dengan berdasarkan 5 tetangga terdekatnya. Kemudian setelah itu KNN ini akan dilatih berdasarkan X-train dan Y-train. Setelah membuat model KNN ini, kita membuat program untuk menghitung akurasi dari prediksi. Menggunakan variabel akurasi untuk menyimpan datanya, di mana akurasinya itu akan dikali dengan 100 dan dibagi dengan 2V. Nah, misalnya nilai akurasinya itu 0,875, nilai akurasi ini akan dikali dengan 100 dan nilainya itu menjadi 0,87,5. Nah, fungsi dari 2F ini digunakan untuk membatasi agar hanya ada dua angka di belakang koma. Setelah itu, kita membuat variabel untuk menyimpan alamat dari gambar yang akan kita uji. Menggunakan variabel image patch, kemudian alamat
gambar yang akan kita uji. Kemudian image fetch ini akan diprediksi menggunakan eh, metode KNN, predict image KNN. Nah, jika selama proses ada terjadi error, maka program akan menampilkan pesan error. Nah, tadi jika dataset patch ini ada atau eksis, maka akan lanjut ke program selanjutnya. Nah, jika tidak atau else, maka program akan menampilkan bahwa folder dataset utama dataset patch tidak ditemukan, di mana dataset patch ini adalah alamat ini. Mungkin itu penjelasan tentang terkait program yang saya buat. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk memprediksi sebuah gambar. Pertama itu, di sini saya sudah melakukan prediksi sebuah gambar. Di mana di sini ada gambar eh, mobil dengan warna hitam putih. Itu berhasil diprediksi sebagai mobil dengan tingkat akurasi yaitu 87%. Waduh, hilang. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menguji data baru dengan cara kita harus memasukkan eh, gambar ke dalam Google Drive yang eh, terkait ke Google. Di mana di sini ada beberapa gambar yang sudah saya masukkan, ya ada gambar motor, kemudian ada gambar gambar mobil utuh dan gambar mobil yang tadi yang hitam putih, dan ini ada gambar kepala motor. Kita masukkan gambar baru, teksnya sudah. Hmm, Oke, kita coba image ini. Nah, setelah gambar masuk, ini kita kembali ke Google, kemudian masuk ke data, My Drive, kemudian Google, kemudian gambar yang tadi dimasukkan. Nah, ini baru masuk, kita copy alamatnya, kemudian kita ganti di sini, kita paste di sini. Ini kan pertama kategorinya itu mobil 2. Kita ganti jadi kategori image. Kemudian setelah itu kita coba run. Untuk menjalankan program ini dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2,5 menit. Kita tunggu. Nah, di sini program berhasil memprediksi bahwa gambar yang kita uji ini itu termasuk dalam kategori motor dengan akurasi model 87%. Selanjutnya kita uji dengan data baru lagi. Kita coba gambar motor yang tidak utuh, setengah badan. Kita coba copy alamatnya, kemudian kita simpan di sini. Nah, jadi kategorinya itu berubah menjadi test image. Selanjutnya kita compile lagi, kita tunggu.
Nah, program berhasil dikompil. Di sini hasilnya yaitu gambar yang kita uji, di mana di sini adalah kepala motor. Gambar ini berhasil diprediksi sebagai kategori motor dengan akurasi yaitu 87%. Selanjutnya kita coba uji dengan gambar mobil. Kita coba ini, kita copy, kemudian kita paste di sini, kita run. Nah, di sini gambar mobil ini berhasil diprediksi oleh program dengan prediksi sebagai kategori mobil. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan program dan hasil. Oh iya, di sini saya lupa menjelaskan bahwa data latih yang saya gunakan di sini itu saya dapat sebelumnya di eh, Kaggle dengan data latih dua, yaitu untuk mobil dan untuk motor, car dan bike. Selanjutnya mungkin kita kembali ke pembahasan di PowerPoint. Baik, eh, di sini ada beberapa sampel hasil dari prediksi program dan berhasil diprediksi dengan benar. Selanjutnya kita lanjut ke kesimpulan. Nah, dalam penelitian ini telah dibahas beberapa penerapan algoritma KNN dengan fitur histogram of oriented gradient untuk pengenalan pola gambar kendaraan, yaitu mobil dan sepeda motor. Berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan, model yang diimplementasikan mampu mencapai akurasi sekitar 87%. Hasil ini menunjukkan bahwa metode kombinasi Fogg dan KNN cukup efektif dalam mengklasifikasi gambar kendaraan berdasarkan pola fitur yang diekstraksi. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan sistem pengenalan kendaraan otomatis yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti sistem pengawasan lalu lintas, parkir otomatis, serta identifikasi kendaraan pada jalan raya. Dengan perbaikan lebih lanjut, diharapkan sistem ini dapat menjadi lebih akurat dan lebih efisien dalam pengklasifikasian objek dalam gambar. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya. Eh, Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan selamat pagi. Terima kasih atas perhatiannya.